Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Sanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati wa madati wa karamati fid darin amin. Babun ikhbari rujuli ar-rujula bimahabbatihi iyyahu. Bab menceritakannya seseorang kepada orang yang lain dengan kecintaannya seseorang akannya orang yang lain. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Thawrin qala hadatsani Habib ibn Ubaid an al-Miqdam ibn Ma'di Karim wa qad kana adrakahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguh ada ia Miqdam itu mendapati ia akan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu," apabila mencintai oleh seseorang akan saudaranya seseorang, "falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Niscaya maka hendaklah memberitakan ia seseorang akannya saudara, sesungguhnya seseorang itu mencintai ia seseorang akannya saudara. Nah, jadi kalau kita mencintai seorang tentunya lillah, maka kita kasih tahu kepada dia, anna uhibbukum fillah. Nah, aku mencintaimu karena Allah. Hadis. Wabihi qala hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Al-Mubarak ibnu Fadalah qala hadatsana Thabit Al-Bunani an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan kana ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang laki-laki itu ada ia di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra bihi rajulun, lalu dengannya seseorang laki-laki oleh orang yang lain. Faqala, lalu berkata ia seseorang, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sungguh aku mencintai akan ini seseorang yang lain. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata baginya laki-laki yang pertama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'lam tahu, apakah engkau mengetahui akannya seseorang yang lain?" A'lam tahu, engkau memberitahu akannya seseorang yang lain. Qala, berkata ya laki-laki yang pertama, "La, tidak." Qala, berkata ya Nabi, "A'limhu, beritahu olehmu akannya laki-laki yang lain." Qala, berkata ia perawi, "Falahiqahu," maka menghubungi ia laki-laki yang pertama akannya laki-laki yang lain. Faqala, lalu berkata ia laki-laki yang pertama, "Inni uhibbuka fillah," sesungguhnya aku sungguh aku mencintaimu karena Allah. Faqala, dan berkata juga laki-laki yang lain tersebut, "Ahabbakal ladzi ahbabtani lahu," telah mencintai akan kamu, semoga mencintai akan kamu oleh zat yang telah yang engkau mencintai akan aku, baginya zat yaitu Allah SWT. Nah, itu jawabannya. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, "Inni uhibbuka fillah," jawabannya adalah ahabbakal ladzi ahbabtani. Ahabbakal ladzi ahbabtani. Semoga kamu dicintai oleh orang yang engkau mencintai aku karena orang tersebut, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala lana Musa ibn Ismail qala lana Sulaiman an Humayd ibn Hilal an Abdullah ibn Samit an Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, ya Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma, adapun laki-laki itu mencintai ia laki-laki akan kaum, wala yastati'u ay ya'mala ka'amalihim, dan tidak mampu ia laki-laki akan bahawa beramal ia laki-laki seperti amal mereka kaum. Qala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ya Abu Dzar ma'a man ahbabta, adapun kamu wahai Abu Dzar itu bersama seseorang yang kamu cintai. Qala, berkata ya Abu Dzar, fa inni uhibbullaha wa rasulahu. Qala, maka sesungguhnya aku mencintai akan Allah dan Rasulnya Allah. Bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta, maka sesungguhnya kamu itu bersama orang yang kamu cintai. Qala, berkata Imam Abdul bin Samit, fa'adaha Abu Dzar, lalu mengulangi akannya perkataan oleh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, fa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengulangi akannya perkataan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab, orang akan dikumpulkan bersama orang dicintainya, walaupun amal orang itu tidak sama dengan amal orang yang dicintai. Hadis sahih, wala yastati' an ya'mala ka'amalihim, dia tidak mampu beramal seperti amal mereka, tapi orang itu mencintai kaum tersebut, maka Nabi katakan dia akan dikumpulkan bersama orang dia cintainya. Menyebabkan dia dikumpulkan bersama orang dicintai tersebut bukan karena amalnya sama, tapi karena cintanya kepada orang itu. Nah, maka perlu mencintai Nabi, mencintai para sahabat, mencintai para ulama salaf dan khalaf, supaya kita dikumpulkan bersama mereka. Wabihi ilai qala sana Wahab ibn Baqiyah qala sana Khalid an Yunus ibni Ubaid an Thabit an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ra'aitu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat akan segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farihu bi syai'in, yang senang mereka sahabat dengan sesuatu, lam arahum, yang tidak aku lihat akan mereka sahabat, farihu bi syai'in asyadda minhu, yang mereka senang dengan sesuatu yang bersangatan darinya sesuatu. Qala rajulun, lalu maka telah berkata oleh seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuhibbur rajula ala amali, adapun seorang itu mencintai akan seseorang yang lain di atas amal, minal khairi, dari kebaikan, ya'malu bihi, yang beramal ia seorang dengannya kebaikan, wala ya'malu bimithlihi, dan tidak beramal ia seorang dengan semisilnya kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, adapun seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Ar-rajul yuhibbur rajul alal amal, alal amal muta'allaq kepada yuhibbu, seseorang mencintai seorang yang lain. Atas apa dia cintai? Atas sebuah amal, artinya terdasar kebaikan. Atas amal, atas dasar beramal dari kebaikan. Dia mencintai orang itu karena orang itu beramal kebaikan. Ya'malu bih,
Yang beramal ia orang mana? Yang beramal ia orang mahbub atau muhib? Mahbub. Yang beramal ia orang dicintai dengannya amal. Kalau yang malu tidak beramal ia siapa? Ia siapa? Orang yang cintai itu. Orang yang mencintai. Orang yang mencintai. Bimislihi, dengan semisalnya amal orang yang dicintai. Jadi seseorang mencintai orang lain karena orang lain itu melakukan sebuah amal yang diamalkan oleh orang lain itu, sementara orang yang mencintai tidak melakukan amal seperti amal orang yang dicintainya. Nah, bagaimana nasibnya di akhirat? Dia cinta kepada penghafal Quran, dia nggak hafal. Dia cinta kepada ulama, dia nggak ulama. Dia cinta pada ahli dakwah, dia nggak dakwah. Nah, dia cinta kepada orang kafir, tapi dia nggak kafir. Nah, dia mencintai pemain film Hollywood, dia nggak pemain film. Dia orang Islam. Maka orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka dia tiru gaya Jackie Chan. Maka di akhirat dikumpulkan bersama Jackie Chan. Potong rambutnya seperti Solim. Akhirat dia dikumpul bersama Solim walaupun dia anak Solim. Dia pakai masyaikh, disorban semuanya lengkap, tapi dia bukan masyaikh. Maka dia akan dikumpulkan bersama para masyaikh. Nah, itu dalil hadis sahih. Kata Sayyidina Anas, saya tidak pernah lihat sahabat yang bergembira seperti gembiranya dengan hadis ini. Pernah sahabat gembira, tapi enggak seperti gembira dengan hadis ini. Hadis ini yang paling mereka gembirai dari sekian berita gembira yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, itulah dalil-dalil para pecinta. Nah, walaupun pulang daripada majelis orang yang dicintai, amalnya enggak sama. Ada orang yang dicintainya mengharamkan rokok, dia tetap merokok. Tapi jangan salah dalam mencintai. Salah dalam mencintai, maka sesat kehidupannya. Babu fil masyur. Babun fil masyurati. Bab pada musyawarah. Wabila qalatana ibnu al-Muthanna qalatana Yahya ibnu Abi Bukair qalatana Syaiban an Abdul Malik ibni Umair an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustasyaru mu'tamanun. Bermula yang dimusyawarahkan itu yang diamanahkan. Yang dimusyawarahkan, orang yang bermusyawarah itu yang diamankan. enggak. Yang diterima orang yang tahu, tapi menurut redaksi kita itu orang yang diamankan. Al-mustasyaru, orang yang musyawarah. Mustasyir, bermusyawarah. Mustasyar, orang yang dimintai pendapatnya. Orang yang diminta pendapatnya. Orang yang dimintai, bermula orang yang dimintai pendapatnya itu orang yang diamanahkan. Jadi kalau kawan minta pendapat ke kita, dia cerita ke kita, itu nggak boleh dibongkar rahasianya. Misalnya Ihsan minta pendapat Afri bagaimana kira-kira anak bapak tetangga antum itu.
Nah, menurut antum bagaimana baik atau enggak? Itu nanti April nggak boleh cerita sama Ilyas. Ilyas, ya, ternyata Ihsan naksir sama anak tetangga saya. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Apapun pendapat kawan, apapun kawan minta pendapat ke kita, berarti itu rahasia. Nah, apakah dia minta pendapat tentang membeli rumah, minta pendapat tentang pergi kemana, minta pendapat tentang nikah, minta pendapat tentang usaha, apapun yang dimusyawarahkan ke kita, kita nggak boleh menyebarluaskannya. Nah, Safir dan Maju sekarang mau beli kedai di Widiman dia. Kenapa anda tahu kemarin dia datang ke rumah tanya-tanya berapa harga kedai Widiman? Nggak boleh, itu rahasia. Mustasyar mu'taman hadis. Babu fiddal Jangan ditambah. babun fiddali alal khair. Bab pada hadis yang menunjukkan di atas kebaikan. Adali, Yang menunjukkan. bab fiddali. Bab pada orang yang menunjuki di atas kebaikan. Hadis. Wabihi lana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan al-A'mash an Amrin al-Shaybani an Abi Mas'ud al-Ansari qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang oleh laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata ia laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni udi'a bi fahmilni, sesungguhnya aku itu dimatikan denganku, lalu tanggungkanlah olehmu akan aku. Ulang. Ini Sesungguhnya aku ubdi'u ubdi'a, itu dimatikan. dimatikan. Dimulai Apa tiudia? mulai Mulai. Ubdi'a. Di disesatkan. itu arti wahabi. Ubdi'a disesatkan. Lihat di kamus. Abada'a, bada'a menciptakan. Bada'a. Bada'a menciptakan, Lalu memulai, Lu mendirikan, membuat. paham tu? Bisa. Habis kemarin cocok satu poin. Ubdi'a artinya terhenti dalam perjalanan karena kendaraannya mati. Sesungguhnya aku itu diterhentikan, terhalang dalam perjalanan karena kendaraan aku mati. Sekarang kendaraannya rusak total. Sesungguhnya aku itu diterhentikan dalam perjalanan karena kendaraan aku mati.
Fahmilni. Nah, Lalu tanggungkanlah olehmu akan aku. tanggungkan lah. Tak cocok terjemah bahasanya tanggungkanlah. Bebankanlah. Bebankan ke aku untuk apa lagi? Aku dah terbeban. Ahmil ni Tunggangilah. tunggangilah aku. Masih apa? Bawalah aku, atau kasih aku kendaraan, kasih aku tumpangan. Maka bawalah aku olehmu akan aku. Bawalah olehmu akan aku, atau beri aku kendaraan. Qala bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ajidu ma ihmiluka alaihi. Barisnya. Ahmiluka alaihi. Tidak ada aku dapati akan barang yang aku akan beri engkau di atasnya barang. La ajidu ma ahmiluka alaihi. Tidak aku dapati akannya barang, akannya Jangan tu barang-barang, sesuatu saja. kendaraan itu, akannya sesuatu yang aku berikan akan engkau, di atasnya sesuatu. Walakin uti fulana, kan tetapi datangi olehmu akan si fulan. Fala'allahu ayyahmilaka, maka mudah-mudahannya si fulan bahwa menanggung ia si fulan akan engkau. Fa'atahu, lalu mendatangi ia si laki-laki akan ia si fulan. Fahamalahu, maka memberikan ia si fulan akan ia laki-laki. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu, lalu mendatangi ia laki-laki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu maka mengabarkan ia laki-laki akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, adapun orang menunjuki di atas kebaikan, menunjuki ia orang Yaman di atas kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, niscaya itu maka sabit baginya seseorang itu seperti pahala orang yang memperbuatnya kebaikan. Babun fil hawa. Bab tentang keinginan hawa nafsu. Wabihi labrana Haywa ibnu Shuraih qala thana Baqiyah an Abi Bakri ibni Abi Maryam an Khalid ibni Muhammad al-Thaqafi an Bilal ibni Abi Darda an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka syai'a yu'mi wa yusimmu, bermula kecintaan kamu akan sesuatu itu buta ia satu, dan membuat itu yang membuat buta ia satu, dan yang membuat tuli ia sesuatu. Nah, itu penting apa itu? Mencintai sesuatu akan membuat tuli dan buta. Apri jangan, sudah janda. Iya juga ya. Satu kampung orang menceritakan anak muda mau kawin sama janda tua, nggak kedengaran udah dia, udah tuli, tak nampak lagi keriputnya, karena ada buta.
nampak lagi jeleknya. Jelek itu jelek, mau pokoknya dia, cinta saya pokoknya dia, saya hidup semati. Jadi kalau udah cinta, telinga buta, telinga tuli, mata buta, gak bisa lagi melihat kekurangannya. Nah, babun fi syafa'ah, bab pada syafaat. Wabihi liqatan Musaddad qala sana Sufyan an Buraidi ibni Abi Burdah an abihi an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isfa'u ilayya litujaru, beri syafaat oleh kalian kepadaku supaya bahwa kamu diberi ganjaran, supaya kamu diberi pahala kalian, supaya bahwa kalian diberi ganjaran. Wal yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa, dan hendak menunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lisan nabinya Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu yang menghendaki di Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Nabi SAW, isfa'u ilayya. Isfa'u ilayya itu artinya berikan bantuan, berikan relasi kepada saya orang-orang yang pengen berhubungan, yang pengen jumpa Nabi, yang pengen minta tolong kepada Nabi, antarkan mereka ke saya. Mudah-mudahan Allah bisa menunaikan hajat orang tersebut lewat lidah Nabinya, dan kalian yang menjadi perantara itu akan mendapatkan pahala. Isfa'u ilayya litujar, saya mau jumpa Nabi, siapa bisa mengantarkan? Antarkan orang untuk jumpa saya. Itu mana isfa'u ilayya, bukan isfa'u li. Kalau isfa'u li berarti Nabi minta tolong ke sahabat, tapi isfa'u ilayya berarti orang lain dibantu sahabat untuk jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Wabihi liqatan Ahmad ibn Saleh wa hadatsana Ahmad ibn Amri ibn langsung aja. Wa Ahmad ibn Amri ulang. Wabihi liqatan Ahmad ibn Saleh wa Ahmad ibn Amri ibn Sarhi qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Amri ibn Dinar an Wahab ibn Munabbih an akhihi an Muawiyah, isfa'u tu'jaru, beri syafaat oleh kalian, niscaya diberi pahala akan kalian. Fa inni liuridul amra, maka sesungguhnya aku itu sungguh aku menginginkan akan urusan. Fa uakhiruhu kaima tasfa'u fatujaru, lalu aku akhirkan akannya perintah, akannya urusan, supaya bahwa kalian memberi syafaat, fatujaru, maka diberi ganjaran akan kalian. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tujaru, beri syafaat oleh kalian, niscaya diberi pahala akan kalian. Mungkin kawan ada hajat kepada seseorang yang dia tidak mungkin ngomong dengan orang tersebut, kita bisa ngomong karena ada kedekatan, kita sampaikan, maaf Pak, ada satu orang punya hajat begini-begini. Nah, kalau Bapak bisa bantu, mungkin bisa dibantu. Jadi Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau menjadi khalifah, beliau menunda sebuah hajat seseorang, menunda sebuah keperluan rakyat, ditunda sesaat supaya ada di antara orang-orang dekat beliau mengingatkan Sayyidina Muawiyah supaya hajat itu ditunaikan, supaya orang dekat itu juga dapat pahala. Isfa'u tujar. Hadis. Wabihi liqatan Abu Ma'mar qala sana Sufyan an Buraid
an Abi Burdah an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mitlahu, bukan semisalnya hadis. Apa maksud semisal hadis? Sama redaksinya maknanya berbeda. Masya Allah. Allah. Gawat. Redaksinya sama, maknanya berbeda. Sama makna dan redaksinya. Jawaban pertama tadi di mana antum mendapatkan? Yang ada redaksinya beda, maknanya sama. Kalau udah sama redaksi, maknanya sama. Ada lagi pembagian yang redaksinya sama, makna berbeda. Babu fiman yabda'u bi nafsihi fil kitab. Bab pada orang memulai orang dengan dirinya orang pada menulis. Wabi ilai hadatsana Ahmad ibn Hanbal qala hadatsana Husaim an Mansur an Ibni Sirin qala Ahmad qala marratan. Berkata oleh Imam Ahmad, berkata akan satu kali, yakni Husaiman, oleh Husaiman an ba'di waladil alad, dari sebagian anak. Maksud memulai diri. Maksud memulai dengan dirinya bahwa dirinya lah menanggung daripada surat, menanggung pada atau ditulis di atasnya namanya yang paling atas atau yang paling depan. Contoh, antum tulis surat ke lisan, antum mulai dengan diri antum. Contoh dan senyum-senyum. Antum tulis surat ke lisan, coba antum mulai dengan diri antum. Berarti nggak paham hadis. Apa maksud ini, Yas? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdillah Fadil Muhammad ila Muhammad Insan di Pariaman, anni ukhbirukum anni qad tazawwajtu bi fulanah binti fulan. Itu namanya pada Abi Nafsi. Walaupun Sayyidina Ala Hadrami adalah sahabat, menulis surat ke Nabi, betapa pentingnya nama Nabi diletakkan di awal. Tapi karena sunnah surat dimulai daripada diri sendiri, ke Nabi pun surat itu dimulai dengan diri beliau lebih awal. Maka nulis surat itu nama di atas. Nah, dari saya kepada fulan. Seluruh surat-surat Nabi itu bermula dari nama beliau. An Abdillah, an Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Isa. Nah, kemana kataba ilaihi fabada bi nafsi. Sayyidina Al-Hadrami itu sahabat yang berjalan di atas sungai dengan pasukannya dan kuda. Hadis. وبه لقدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال ثنا المعلى ابن منصور قال أخبرنا هشام عن منصور عن ابن سيرين عن ابن علاء عن سيدنا ابن علاء sekalian عن علاء يعني ابن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Ala itu menulis, ya Ala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabada bismihi. Maka memulai ya Ala dengan namanya Ala. Nah, Bab kaifa yuktabu ila dhimmi. Bab bagaimana ditulis akan surat kepada kafir zimmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ilaihi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali wa Muhammad bin Yahya qala hadatsana Abdul Razzaq al-Ma'mar an-Nizuri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam.
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Herakla, menulis ia Nabi kepada Heraklius, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah, ila Herakla azimir Rum, kepada Heraklius pembesar Rum. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Qala Ibnu Yahya an Ibnu Abbasin anna Abu Sufyan akhbarahu qala fadakhalna ala Herakla, berkata Sayyidina Abu Sufyan, kami masuk menjumpai Raja Heraklius, fa'ajlasana baina yadayhi, lalu mendudukkan ia Heraklius akan kami di depannya Heraklius. Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta ia Heraklius dengan kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faida fihi, ternyata di dalamnya kitab, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Herakla azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'd. Nah, salamun ala man ittaba'al huda, ini menjadi poin dalam hadis ini. Hadis yang bada bi nafsi, ini ittiba' bi Rasul, min Muhammad Rasulillah ila Herakla. Kemudian bagaimana ditulis surat kepada Zimmi, itu ucapannya adalah salamun ala man ittaba'al huda, bukan assalamualaikum, tapi salamun ala man ittaba'al huda, sejahtera terhadap orang yang mau ikuti hidayah. Kalau kamu ikut hidayah berarti kamu masuk, kalau kamu enggak ikut kamu enggak masuk. Nah, babun fi birril walidain, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Wa bi sanadikum ilai qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan qala hadatsani Suhail ibn Abi Shalih an abihi an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidahu, tidak membalas oleh seorang anak akan orang tuanya, illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikahu, kecuali bahwa mendapati ia anak akannya orang tua mamlukan, hal keadaan menjadi budak, fayashtariyahu, lalu membeli ia anak akannya orang tua, fayu'tikahu, lalu memerdekakan ia anak akannya orang tua. Nah, itu baru bisa balas budi. Selain pada itu nggak bisa balas budi pada orang tua, maka nggak ada bahasa hitung-hitung kebaikan kepada kedua orang tua. Nah, Sanadikum ini qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin Abi Dhib qala hadatsani Khali al-Haris an Hamzah bin Abdullah bin Umar an Abi qala kanat tahti imra'atun, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah di bawahku itu seorang wanita, maksudnya aku mempunyai istri, wa kuntu uhibbuha, dan adalah aku itu sangat mencintainya, maka Umar sangat di sana, dan adalah aku mencintainya. Aku mencintainya. Maka Umar, dan adalah Sayyidina Umar, yakrahuha, membenci ia Sayyidina Umar akannya istri Sayyidina Abdullah. Faqala li, lalu berkata ya Sayyidina Umar, berkata ya Sayyidina Umar kepadaku, yaitu Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abdullah, talikha, ceraikanlah olehmu akannya istrimu. Fa abaitu, lalu aku enggan. Fa'ata Umarun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu mendatangi oleh Sayyidina Umar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, lalu menyebutkan Sayyidina Umar akan hal demikian lahu kepadanya Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talikha, ceraikanlah olehmu akannya istrimu. Nah, itu kalau bapak suruh ceraikan bini pun wajib diceraikan. Maka cari bini itu yang dicintai oleh bapak sebelumnya. Musyawarah dulu dengan orang tua. Nah, kata orang tua ceraikan, ceraikan. Saya mencintainya, itu nggak ada bahasa saya mencintainya. Berarti taat kepada kedua orang tua lebih utama daripada mencintai keluarga. Nah, supaya orang tua tidak suruh ceraikan, maka suruh mereka mencarikan. Tapi pokoknya ibu carikan saya wanita, setuju aja. Mau teman ibu pun, sebaik ibu pun saya setuju.
Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Bahzin bin Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, man abarru, kepada siapa aku berbakti? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummaka thumma ummaka thumma ummaka thumma abaka thumma al-aqraba fal aqraba, kemudian karib kerabat, lalu yang lebih dekat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yas'alu rajulun maulahu min fadlin, tidaklah meminta oleh seseorang kepada maulanya dari suatu kelebihan, huwa indahu, yang dianya kelebihan itu bersamanya maula, fayamna'uhu iyyahu, lalu mencegah ia maula akannya seseorang, iyyahu akannya kelebihan, illa du'iya lahu yawmal qiyamah fadluhu alladhi mana'ahu syuja'an aqra, kecuali dipanggil lalu baginya seseorang, baginya maula dibawakan. Dibawakan. Ditinggal. Dipanggil. Nah. Lahu, baginya si maula pada hari kiamat akan kelebihannya yang mencegah ia maula akannya kelebihan, akan suja' al-aqra. Qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, al-aqra itu adalah alladzi dhahaba sya'ru ra'si minas summi, ular yang hilang rambut kepalanya dari kena racun. Nah, ular yang hilang rambut kepalanya karena racun. Berarti ada ular yang berambut kepalanya? Atau Golib, sya'rul golib. mungkin sisiknya kali. Nah, ular nggak ada sisiknya. Ada. Itu kulit maksudnya bulu. Kalau bulu seperti bulu rambut. La yasalu rajulun maula. Maula di sini maknanya siapa? Maknanya anak atau cucu. Anak atau cucu. Berarti maula bermakna Orang yang tanggung. maula ay mu'taqa. Mu'taqa artinya mantan budak. Wal murad bil maula al-qarib, tapi maksudnya adalah karib kerabat dan zawi arham. Nah, maula maknanya mantan budak. Maula juga ada makna mantan sayyid. Maula itu ada dua makna, mantan budak dan mantan sayyid. Tapi maksud di sini adalah karib kerabat. Tidaklah seseorang meminta kepada karib kerabatnya sebuah kelebihan harta yang ada bersamanya, lalu karib kerabat itu mencegah kelebihan itu kepadanya, maka akan dipanggilkan baginya karib kerabat yang tidak mau memberi pada hari kiamat akan kelebihan hartanya yang sudah dirubah oleh Allah menjadi ular yang tidak ada lagi sisik kepalanya karena saking keras dan kuatnya racun dari ular tersebut. Namanya suja'ul aqra. Jadi harta itu akan dirubah menjadi ular yang akan menggigitnya. Judul di sini adalah birrul walidain. Walaupun judulnya birrul walidain, tapi merembak kepada karib kerabat juga sesuai dengan hadis di atas. Ummak summa ummak summa ummak summa abak summa aqrab fal aqrab. Jadi ibu, ayah, karib kerabat yang dekat lalu yang dekat. Berarti penting untuk memperhatikan karib kerabat setelah ibu dan ayah. Nah,
وبسندكم إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحارث بن مرة قال حدثنا كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya kakeknya Sayyidina Imam Kulaib mendatangi ia kakek akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata ia kakek, "Ya Rasulullah, man abarru?" Kepada siapa aku berbakti? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummaka wa abaka." Kepada ibumu dan bapakmu, wa ukhtaka wa akhaka, kepada saudarimu dan kepada saudaramu, wa maulaka alladhi yali, dan dari kerabatmu yang mengurus. Daka hakun wajibun, itu adalah hak yang wajib, dan rahimun mausulatun, hubungan rahim yang tersambung. Mausulah yang bersambung. Mausulah. Semajud. Semawang. Hubungan silaturahim yang disambung. Nah, disambung. Dia nggak tersambung. Silaturahim itu harus disambung. Dia bukan tersambung sendiri dan bukan yang bersambung, tapi sesuatu yang harus diusahakan untuk disambung. Hadis. وسندكم إليه قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا قال حدثنا عبد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر, sesungguhnya di antara yang paling besar dari dosa-dosa besar itu adalah hayyal anar rajulu walidayhi, bahwa mengutuk oleh seseorang akan kedua orang tuanya. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, kaifa yal'anu rajul walidayhi, bagaimana mengutuk oleh seseorang akan kedua orang tuanya? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yal'anu abar rajul fayal'anu abahu, mengutuk ia seseorang akan bapa orang lain, lalu mengutuk ia orang lain akan bapaknya orang yang mengutuk tersebut. Fayal'anu ummahu, mengutuk ia seseorang akan ibunya seseorang yang lain. Fayal'anu ummahu, lalu mengutuk ia orang lain akan ibunya orang yang mengutuk tersebut. Nah, itu menjadi perkara aneh di zaman itu. Menjadi perkara aneh ketika disampaikan kepada sahabat saat itu. Kalau hari ini enggak aneh lagi. Cukup hadisnya sampai ar-rajulu walidayhi, di antara dosa besar yang paling besar adalah seseorang mengutuk kedua orang tuanya. Ketika hadis ini disampaikan hari ini, enggak ada pertanyaan lagi. Kenapa? Karena saking banyaknya anak-anak yang mengutuk orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya, mengusir orang tuanya ketika usia tua, menendangnya, mengantarkannya ke panti jompo. Nah, tapi di zaman sahabat itu enggak ada. Maka merasa enggak mungkin. Bahkan seseorang berani mempertaruhkan nyawanya kalau orang tuanya diganggu, itu di zaman jahiliyah. Dia akan taat kepada orang tuanya. Satu orang laki-laki yang menjamin Nabi masuk ke Makkah setelah hijrah ke Taif dan tidak mendapatkan sambutan adalah seorang laki-laki yang punya anak banyak. Anaknya kompak di bawah komandonya. Maka orang lain enggak berani. Kalau keluarga fulan yang jamin, si fulan yang jamin, itu orang akur semuanya. Kenapa akur semuanya? Karena dia punya anak banyak yang akan bisa melindungi orang yang dijamin. Itu di zaman jahiliyah. Jadi aneh sekali kalau sekiranya ada orang yang mengutuk kedua orang tuanya, sehingga ditanyakan kepada Nabi, masa dia ada orang mengutuk kedua orang tuanya? Nabi katakan, waktu itu dia kutuk kedua orang tua orang lain, berarti orang lain mengutuk orang tua dia itu sama mengutuk orang tua sendiri. Paham ini? Hadis.
بسندكم إليه قال حدثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن علاء المعنى قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berkata ia Abi Usaid itu Malik bin Rabi'ah, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang kepadanya Nabi oleh seorang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala, lalu berkata ia seseorang, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un, apakah masih tersisa dari kebaikan kedua orang tuaku oleh sesuatu? Abarruhuma bihi ba'da mautihima, yang aku berbakti kepada kedua orang tua dengannya kebaikan, dengannya sesuatu setelah meninggal keduanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, na'am, itu as-salatu alaihima, salat atas keduanya orang tua, wal istighfaru lahuma, dan istighfar untuk keduanya orang tua, wa infadu ahdihima min ba'dihima, dan menunaikan janji kedua orang tua dari setelah kedua orang tua, wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, dan silaturrahim yang tidak disambung akan silaturrahim kecuali dengan kedua orang tua, fa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman kedua orang tua. Nah, itu di antara bakti yang diberikan oleh Nabi seorang anak kepada seorang anak terhadap orang tua yang sudah meninggal. Pertama, salatu alaihima, arti doa, termasuk salat jenazah, istighfar untuk kedua orang tua, astagfirullah li wa liwalidayya, astagfirullah li wa liwalidayya, itu istighfar. Kemudian menunaikan janji keduanya. Mungkin orang tua dulu punya niat untuk umroh, gagal diumrohkan, haji dan nabung haji, tabungan sudah di-store tapi tidak sempat, meninggal, dihajikan. Ada rencana dia meninggal, buat masjid dibuatkan, itu ahdihima. Kemudian satu rahim yang tidak disambung kecuali oleh orang tua, yaitu dengan bapak, saudara bapak, itu tidak akan tersambung kita dengan saudara bapak kecuali karena bapak. Nah, kakek dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu, semua orang-orang yang kita tersambung gara-gara bapak. Yang paman, tante, keponakan bapak, keponakan anak, tante, semuanya. Kemudian terakhir memuliakan kawan bapak dan ibu. Nah, siapa kawan bapak dulu waktu hidup, menjadi kawan akrabnya, itu dimuliakan, diposisikan dia sama dengan orang tua. Nah, hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هادي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر, sesungguhnya yang paling berbakti dari berbakti, sesungguhnya bakti yang paling tinggi, sesungguhnya bakti yang paling tinggi itu adalah silatul mar'i, menyambung silaturahmi oleh seseorang, ahla wuddiya abihi, kepada keluarga yang disenangi oleh bapaknya seseorang, ba'da aywaliya, setelah bahwa mengurus dia bapak. ba'da aywaliya, maksudnya setelah meninggal. nah, Yualiya artinya menjadi setelah memindahkan hak wali ya bapak, atau mewalikan ya bapak, jadi setelah meninggal. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني جعفر بن يحيى ابن عمارة ابن ثوبان قال أخبرنا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره قال رأيت النبي
Berkata Sayyidina Abu Tufail, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu lahman bil ji'rana, membagi dia Nabi akan daging di Ji'rana. Qala Abu Tufail, berkata Sayyidina Abu Tufail, fa ana yauma idin gulamun, aku pada hari itu seorang anak-anak, masih anak-anak. Ahmilu azmal jazur, aku membawa akan tulang unta. Il aqbalat imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita. Hatta danat ilan nabi, sehingga mendekat ia wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasatalaha ridaahu, lalu membentangkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya wanita yang datang akan ridaknya Nabi. Fajalasat alaihi, lalu duduk ia wanita di atasnya Nabi. Maksudnya di depan, di atasnya ridak Nabi. Fakultu, lalu aku berkata, man hi, siapa dia? Faqalu, lalu mereka sahabat menjawab, hadhihi ummuhu allati ardu'athu, ini adalah ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyusukan dia ibu akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu adab yang diajarkan oleh baginda Rasul. Beliau bersedia membentangkan ridaknya untuk diduduki oleh ibu susunya, itu Sayyidatina Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Duduklah seorang wanita tua itu di atas ridahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian yang dilakukan oleh para pecinta, masyayikh dan ulama, saya lihat di mana situ, daerah Madura situ mungkin. Nah, padahal itu sebetulnya enggak dianggap berlebihan. Menurut satu sisi bisa saja, tidak dianggap berlebihan juga enggak ada masalah. Ketika kiai keluar dari sebuah pengajian majelis, kemudian mereka bentangkan sejadah, pas lewat injak terus sampai ke pintu. Nah, kalau orang melihat di segi zahir itu dikatakan berlebihan. Padahal kalau mereka lihat hadis yang di sini, ketika Nabi bentang rida untuk diduduki oleh Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, berarti bahagian yang dicontohkan, adab yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW itu hanya kepada ibu susu. Nah, ibu susu adalah ibu jasmani, sementara yang mereka muliakan adalah bapak rohani. Nah, ala kulli hal, sesuai sudut pandang masing-masing. Orang yang tidak tahu, yang menganggap aneh. Idza arafa batal ajab. Nah, kalau udah tahu nggak ada lagi keanehan. Hadis. Wa bi sanadikum ila qala hadatsana Ahmad ibn Sa'id al-Hamdani qala hadatsana Ibnu Wahb qala hadatsani Amr ibn al-Harith anna Umar ibn Sa'id haddatsahu annahu balaghahu, sesungguhnya Imam Umar ibn Sa'id menyampaikan Imam Umar akan hadis, murafa akan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan, ada ya Nabi itu duduk ya Nabi. Fa aqbala abuhu minar rodoah, lalu datang oleh bapaknya Nabi dari sesusu. Fa wada'a lahu ba'da thawbihi faqa'ada alaihi, lalu meletakkan ya Nabi untuknya bapak ba'da sebagian pakaiannya Nabi, lalu duduk ya bapak di atasnya pakaian. Thumma aqbalat ummuhu minar rodoah, kemudian datang ibunya Nabi dari sesusu. Fawadu'a laha, lalu meletakkan ia Nabi baginya ibu sesusu, shiqqa thawbihi min janibil akhar, akan belahan pakaiannya Nabi dari sisinya pakaian yang lain. Fajalasat alaihi, lalu duduk ia ibu atasnya pakaian.
Thumma aqbala akhuhu minar radha'ah. Kemudian datang oleh saudaranya Nabi dari sesusu. Faqama lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berdiri untuknya saudara sesusu Nabi oleh Rasulullah. Lalu berdiri untuk saudara sesusunya Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajalasahu baina yadayhi. Lalu mendudukkan ya Nabi akannya saudara sesusu di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Babun fi fadli man ala yatiman. Bab mengenai keutamaan seseorang yang mengurus anak yatim. Wa bil qadasana Utsman wa Abu Bakrin ibna Abi Saibah makna qala qadasana Abu Muawiyah an Abi Malik Asja'i an ibni Hudayr an Sayyidina Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu unsa, siapa saja adalah ia bagi seseorang oleh anak perempuan, falam ya'idha, maka tidak ada ia menguburkan akan anak perempuan, walam di surga, walam yaskur Utsman, dan tidak menyebutkan oleh Utsman yakni zukur. Nah, ini hadis untuk orang Minangkabau mungkin disambut dengan gembira. Orang punya anak perempuan tidak dikubur hidup-hidup, tidak dihinakan, tidak mengutamakan anak laki-laki dan anak perempuan, orang itu masuk surga. Bagi orang Minang tentu sebaliknya. Nah, dia lebih mengharapkan anak perempuan, memuliakan anak perempuan daripada anak laki-laki. Di orang Arab, anak perempuan dikubur hidup-hidup, kemudian kalaupun hidup dihinakan karena mereka bikin malu, tapi anak laki-laki bikin bangga. Kalau bapak punya anak laki-laki 12 orang, semuanya laki-laki, gagah perkasa itu mengangkat nama bapaknya. Dia bisa cari uang dan memberikan jaminan keamanan. Kita mau masuk ke Makkah, amankan saya apa yang berapa uangnya. Saya amankan kamu dan 12 anak saya. Nah begitu. Nah perempuan di rumah. Nah, apa hubungannya dengan judul Qaddiman ala yatimah? Nah, di sini apa hubungannya dengan judul? Man ala yatim, orang yang mengurus anak yatim. Hadis nggak ada berkaitan dengan anak yatim sama sekali. Atau judul apa hubungannya? Nah, hadis. Qabi warasana Musaddad warasana Khalid warasana Suhaib yakni Ibnu Abi Salih an Sa'id Aksha qala Sayyidina Abu Dawud wa huwa Sa'id ibn Abdurrahman ibn Mukmil Zuhriyya an Ayyuba ibn Bashir Ansari an Abi Sa'id dan Sayyidina Abi Sa'id Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ala thalasan banatin, siapa saja yang menyantuni 3 orang anak yatim, banatin wanita, 3 orang anak wanita, fa'adabahunna, maka mendidik akan mereka, wa zawwajahunna, dan menikahkan akan mereka, wa ahsana ilaihinna, dan berbuat baik kepada mereka, falahul jannah, dan baginya seseorang itu surga. 3 anak wanita, nah laki-laki nggak masuk di sini. Yang membiayai 3 anak wanita, dididik yang baik, dikawinkan cari suami yang baik,
dan berbuat baik kepada mereka, tetap berbuat baik kepada mereka, maka dapat surga. Berarti mendidik anak laki-laki mudah, tidak terlalu mendidik anak seperti mendidik wanita. Mendidik anak wanita lebih sulit karena banyak aturan. Pergi ke pasar raya ditemani, nah laki-laki biarin saja. Keluar rumah gak nutup aurat, nampak selai rambut pun bermasalah, pakai sanggul bermasalah, pakai parfum bermasalah, baju ketat masalah, pergi jauh bermasalah. Nah laki-laki, nah pakai celana atas kusa balutut pergi kemana-mana dia, saraya nggak ada masalah. Nah nampak bulu ketiaknya pun nggak ada masalah. Nah perempuan nggak bisa, harus tetap di rumah. Nah laki-laki nggak bisa dikasih paham, tampar paham. Nah perempuan nggak bisa, tampar dia sebulan nggak bisa sembuh. Namun susah untuk diperbaiki. Jadi ribet urusan anak perempuan. Maka siapa yang berhasil mendidiknya, 3 orang dijamin masuk surga. Gak ada juga hubungan judul hadis, dan jangan salah judul. Dan kitab lain judulnya lain, Fadli Man Allah Banatin kali hadis. Qala sana Yusuf ibnu Musa qala sana Jarir an Suhail ibn Hazal isnad bi ma'nahu qala. Dengan ini isnad dengan makna yang sama. Qala salasun akhwatin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu akhwatin, 3 saudara perempuan, au salasu banatin, dan 3 anak wanita, au ibnatani, atau 2 wanita, bintani, au bintani, atau 2 anak wanita, au ukhtani, atau 2 saudari wanita. Nah, 2 saudari wanita. Nah, ini baru hubungan sama yatim, yaitu seorang kakak mendidik 2 saudari wanitanya atau 3. Jadi peluang ini bisa jadi bagi bapak kepada anak wanita, atau kepada saudara mengurus 3 saudari perempuannya atau 2 saudari perempuannya. Hadis Qala sana Musaddad qala sana Yazid ibnu Zurai qala sana Nahasu ibnu Qahmi qala sani Shaddad Abu Ammar an Auf ibn Malik as-Sadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa imra'atun sufa'ul khaddaini Saf'a'u khodaini. Saya bersama wanita yang hitam kemerah-merahan pipinya, kedua pipinya, kahataini, seperti ini akan hari kiamat. Wa auma Yazidul, dan memberikan isyarat oleh Yazid dengan jari bil wusta was sababah, dengan jari tengah dan jari telunjuknya. Imra'atun amatin min zawjiha, seorang wanita yang ditinggal mati dari suaminya, zatu mansibin, yang mempunyai kedudukan, wa jamalin, dan berwajah cantik, habasat nafsaha, menahan dirinya akan dirinya wanita, alla yatamaha, akan mengurus anak yatim, hatta banu au batu, hingga ia beranjak dewasa atau meninggal. Nah, ini fadilah wanita ditinggal mati suami, kemudian dia cari nafkah sendiri, jadi ibu juga, jadi bapak juga. Di rumah dia jadi ibu, mengurus anak-anaknya, kemudian di luar rumah dia jadi bapak, cari nafkah untuk anak-anaknya, sehingga hitam pipinya, karena menahan kesulitan tersebut. Padahal dia punya kedudukan, padahal dia punya kecantikan, dilamar oleh laki-laki lain, dia katakan, saya hanya hidup untuk mengurus anak-anak saya. Nah, wanita yang mengorbankan sisa kehidupannya
untuk mengurus anak-anaknya itu akan bersama Nabi di dalam surga. Jadi motivasi menikah setelah meninggal pasangan itu bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan justru motivasinya adalah untuk bersabar. Inilah yang dilakukan oleh ibu daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Padahal ibu Imam Syafi'i sudah mau dilamar oleh paman Imam Syafi'i itu sendiri, tapi beliau tidak mau. Dia akan hidup hanya untuk Imam Syafi'i sampai akhir hayat. Akhirnya Imam Syafi'i balas jasa ibunya karena kitab Al-Um. Nah, pengorbanan ibu. Babun fi man domal yatim. Babun fi man domal yatim. Bab mengenai menyantuni anak yatim. Wabil qadasana Muhammad ibnu Sabah ibnu Sufyan qadasana Abdul Aziz yakni ibnu Abi Azim qadasani Abi an Sahlin Sayyidina Sahlin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi, aku pemelihara anak yatim, kahataini, aku ana wa kafilul yatimi, saya dan pemelihara anak yatim itu seperti ini di surga, fil jannah. Wa qarana baina asbi'aihi, dan merapatkan di antara dua jari Nabi, wusta jari tengahnya, wallati taliyal ibham, dan sesuatu yang datang akan jempolnya, yaitu jari telunjuknya. Nah, aku wakafil yatim kahati. Nah, ada ulama mengatakan nggak ada jarak. Ada ulama mengatakan ada jarak dikit. Surga Nabi dan surga kafil yatim dikit saja jarak. Yatim tapi. Nah, hari ini banyak semangat seseorang untuk mengurus anak yatim, tapi rata-rata nggak jadi anak yatim, mantan yatim. Nah, yatim itu kan sampai balik. Lewat pada balik dia bukan anak yatim, tapi bapak atau laki-laki atau anak yang pernah yatim. Kan berarti usia dari usia 0 sampai usia 9 tahun. Ini yang pasti, karena kemungkinan laki-laki balik itu usia 9 tahun, perempuan berhaid 9 tahun, bisa saja lebih. Jadi wanita sampai berhaid, laki-laki sampai usia 15 atau keluar mani. Lewat pada 15 itu bukan lagi anak yatim. Nah, hari ini dengan faktor makanan itu anak-anak usia 14, usia 13 itu sudah balik. 14, 13. Kalau ngajar di SD, kelas 6 SD itu jangan bilang salaman sama anak-anak lagi. Nah, Pak Guru nggak boleh salaman. Boleh salaman tuh masih anak PAUD. Nah, kalau udah 1 SD itu sudah batal wudhu. Babun Babun fi haqqil jiwari, bab mengenai hak tetangga. Wabila qadasana Musaddad qadasana Hamad an Yahya ibn Sa'id an Abi Bakri ibn Muhammad an Amrah an Sayyidah Aisyah an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril senantiasa oleh Jibril yusini memberikan nasihat kepadaku biljar untuk berbuat baik kepada tetangga hatta qultu la yuwarrisannahu, hingga aku mengatakan sungguh mewariskan oleh sungguh benar-benar mewariskan oleh malaikat akan tetangga mewarisi ya tetangga oleh malaikat.
tetangga mewarisi malaikat. mewarisi ya tetangga akan Nabi, Nah, akannya seseorang. Jadi setiap kali malaikat Jibril nasihat ke Nabi urusan tetangga, sehingga saya beranggapan nih kalau mati seseorang pasti ahli warisnya sebagiannya adalah tetangganya. Nah, tetangga kita di sini nggak banyak. Mungkin ada hal-hal penting untuk bagikan misalnya. Nah, daging korban, kue lepas acara apa namanya, itu cuma yang lain nggak ada. Nah, hadis Bil qala Muhammad ibnu Isa qala dasana Sufyanu an Bashir Abi Ismail an Mujahid an Abdullah bin Amri annahu zabaha syatan faqala, sesungguhnya Sayyidina Abdullah ibni Amri Sayyidina Abdullah bin Umar menyembelih akannya kambing, lalu Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, ahdaitum li jari Yahudi, hendaklah kalian memberikan kepada tetanggaku akan seorang Yahudi. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau mengatakan, mazala Jibrailu, senantiasa malaikat Jibril yusini, memberikan nasihat kepadaku, bil jar, untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu, hingga aku mengira sesungguhnya tetanggaku itu mewarisi ya tetangga akan seseorang. nah, hadis Wabila qadasana Rabi'u ibnu Nafi' Abu Taubah qadasana Sulaimanu ibnu Hayyan an Muhammad ibni Ajalana an abihi an Sayyidina Abi Hurairah qala ja'a rajulun, qala Rasulullah SAW, ja'a rajulun ila nabi, telah datang laki-laki kepada Nabi SAW, yashku jarahu, menyampaikan, mengadukan ya laki-laki akan tetangganya. Qala, berkata ya Nabi, izhab fasbir, pergilah dan bersabarlah. Fa'atahu marrataini aw salasan, lalu laki-laki itu mendatangi Nabi untuk kedua kalinya atau tiga kali. Faqala, maka berkatalah laki-laki itu, berkatalah Nabi, izhab fa'itrah mata'aka fil tariqi, pergilah dan buanglah akan semua barang-barangmu di jalanan. Fataraha mata'ahu fit tariq, lalu laki-laki itu membuang akan barangnya di jalan. Fajalan nasu yas'alunahu fayukhbiruhum khabaruhu, lalu menjadikan akan orang-orang bertanya-tanya akannya laki-laki, fayukhbiruhu, maka dia mengabarkan ya laki-laki akannya mereka, orang-orang mengabarkan satu kabar. Fajalan nasu yal'anunahu, lalu menjadikan ya orang-orang itu melaknat akannya laki-laki, mereka melaknat akannya laki-laki tetangga. Fa'alallahu bihi wa fa'ala, maka melakukan hukuman ya Allah dengannya laki-laki tersebut, dengannya seseorang tersebut, dengannya tetangga tersebut, dan melakukannya. Faja'a ilaihi jaruhu faqala lahu, lalu datang kepadanya seseorang oleh tetangganya, maka berkata ia tetangga kepadanya seseorang, irji' la tara minni, pulanglah bahwa engkau tidak melihat aku minni syai'an takrahuhu, dari sesuatu yang kamu benci darinya sesuatu. Itu cara mengamankan tetangga. Keluarkan barang-barang dari rumah, taruh di pinggir jalan. Nah, tapi hari ini ada orang bertanya tentang hal itu.
Karena nggak ada orang yang bertanya. Pasti orang mau perkirakan, ini mau pulang, akan nunggu angkot. 2 hari barang kita itu kehujanan, rusak semuanya. Allahu a'lam. Apakah ini resep yang Nabi berikan hanya ke kondisi tetangga pada saat itu, sehingga sahabat itu keluarkan barang-barangnya? Orang bertanya, kenapa barang kamu keluarkan? Tetangga saya jahat, saya keluarkan barang saya. Setelah setiap orang melihat barang itu dan bertanya, dikatakan fa'alallahu bi, fa'alallahu bi, fa'alallahu bi. Ini hanya sekedar pengulangan bahasa yang doanya tidak dimuat oleh baginda Rasul atau tidak dimuat dalam matan hadis. Fa'ala itu mungkin bahasa la'ana mungkin, atau asobahu, atau qatalahu, atau apapun. Fa'alallahu bi, sehingga dia takut dengan doa-doa itu semua, hingga dia jumpa sama tetangganya, bawalah barang kamu ke dalam, mulai hari ini kamu gak akan lihat lagi sesuatu yang kamu tidak senangi dari aku. Nah, wallahu a'lam, apakah bisa kita praktek saat ini atau tidak, kita coba aja. Nah, tadi Wabillahi qala Muhammad ibnu Mutawakkil Asqalani qala sana Abdul Razak qala sana Ma'mar an Zuhri an Abi Salama an Sayyidina Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja yang adalah ia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah ia memulaikan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja adalah ia beriman kepada Allah dan hari kiamat, fala yu'zin, janganlah ia menyakiti jarahu, akan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja adalah ia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Wabillahi qala Musaddad ibnu Musarhad wa Sa'id ibnu Mansur an al-Harisa ibnu Ubaidi haddatsahum an Abi Imrani Jawnihi an Talha an Sayyidina Talha an Sayyidah Aisyah qalat Sayyidah Aisyah, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, innali jaraini bi ayyihima abada'u, sesungguhnya aku mempunyai 2 orang tetangga, dan yang mana dari 2 tetangga itu yang aku mulai, yang aku dahului? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi adnahuma baban, dengan yang paling dekat dari antara mereka berdua akan pintu rumahnya. Nah, kita punya tetangga 2 yang mau diberikan cuma 1. Kita punya tetangga 2 yang mau kita kasih cuma 1. Oleh-olehnya cuma 1, hadiahnya 1. Maka ditanya kepada Nabi, manakah yang lebih awal saya kasih? Nabi katakan yang paling dekat pintunya ke kamu. Babun fi haqqil mamluk, bab tentang hak budak. Wabillahi qala hadatsana Zuhair ibn Harb wa Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad ibn Fudail An-Mughirah an Ummi Musa an Ali an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah akhir pembicaraan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-salata as-salata, jagalah oleh kalian akan salat, jagalah oleh kalian akan salat, ittaqullaha, takutlah oleh kalian akan Allah, bima malakat aymanukum, tentang sesuatu yang memiliki oleh tangan kanan kalian, maksudnya adalah budak. Hadis. Qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an al-Amash an al-Ma'rur ibn Suwaid qala ra'aitu Abu Dzar bir Rabadah
Imam Ma'rur bin Suwaid berkata, aku melihat Sidina Abu Dzar di Urwadah, satu tempat di dekat Madinah. Wa alaihi burdun walidun, dan di atasnya Sidina Abu Dzar ada burdah, ada rida yang tebal, kasar. Wa ala gulamihi mithluhu, dan di atas budaknya Sidina Abu Dzar semisalnya burdah. Qala, berkata Ma'rur, faqala al-qaum, maka berkatalah kaum, ya Abu Dzar, law kunta akhadta alladhi ala gulamika, wahai Abu Dzar, jikalau adalah engkau mengambil akan sesuatu yang ada di atas budakmu, faja'altahu ma'a hadha, lalu engkau jadikan akannya sesuatu bersama ini, fakanat hullatan, maka adalah demikian itu pakaian, sepasang pakaian. Wa kasawta ghulamaka thawban ghayrahu, dan engkau pakaikan akan budakmu akan pakaian yang lain. Qala, berkata ia Ma'rur, faqala Abu Dzar, berkata oleh Sidina Abu Dzar, inni kuntu sababtu rajulan, sesungguhnya aku dulu itu aku telah menawan akan seseorang. Wa kanat ummuhu ajamiyatan, dan adalah ibunya seseorang itu non Arab. Fa'ayyartuhu bi ummihi, lalu aku mencacinya, mencelanya, aku mencelakannya seseorang dengan sebab ibunya. Fasyakani ila Rasulillah, lalu dia mengadukan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, ya Abu Dzar, innaka umru'un fika jahiliyatun, sesungguhnya engkau itu seseorang yang ada pada dirimu itu sifat jahiliyah. Qala, berkata ya Nabi, innahum ikhwanukum, sesungguhnya mereka tawanan atau budak adalah saudara-saudara kalian. Faddalakumullahu alaihim, telah melebihkan akan kalian oleh Allah di atas mereka. Faman lam yulaimkum fabi'uhu, maka siapa saja yang tidak mematuhi ia akan kalian, maka juallah oleh kalian akannya budak. Wala tu'adzibu khalqallahi, dan janganlah kalian mengazab atau menyiksa akan makhluk Allah. Jadi Sidina Abu Dzar Al-Ghifari punya budak. Nah, budaknya pakai selendang, dia pakai selendang, kainnya sama. Maka kalau cocoknya kain budaknya itu dijadikan sarungnya Sidina Abu Dzar, baru serasi jadi. Bedanya kain yang sama dengan sarungnya. Jadi budak itu cari kain lain. Jadi beliau menyamakan pakaiannya dengan pakaian budaknya. Maka kata beliau, aku dulu sababtu rajulan. Berarti sababtu Tawanan dari sabab, sabab Al-Madinah, sabab mencela. Nah, mencela. Kalau menawan sabar, dia tasabbi, yatasabba, sabian. Nah, aku dulu pernah mencela seorang budak, ibunya Ajami, mungkin ibunya Romawi atau Persia. Seperti riwayat yang kita baca dalam Tarikh Khulafa, itu para khalifah itu ibunya semuanya sebagian besarnya itu orang-orang Ajam. Maka beliau adukan aku kepada Rasul, aku dimarahi Nabi, innaka mru'um fika jahiliyah, kamu orang yang masih punya jiwa jahiliyah, suka merendahkan orang lain karena keturunannya atau karena ibu bapaknya. Sejak itu beliau tidak mau lagi merendahkan budaknya,
Bahkan saking gak maunya, pakaian yang dia pakai, pakaian yang sama yang diberikan ke budaknya sendiri. Nah, قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش عن المعرور بن سويد قال دخلنا على أبي دار بالربذة. Kami masuk ke atas Sayyidina Abu Dar birrubadzah. Faida alaihi burdun. Maka ternyata di atasnya Sayyidina Abu Dzar ada selendang. Wa ala gulamihi mithluhu, dan di atas budaknya Sayyidina Abu Dzar semisalnya selendang. Fakulna, lalu kami katakan, ya Abu Dzar, lau akhadta burda gulamika ila burdika, jikalau engkau mengambil akan selendang budakmu untuk selendangmu, fakanat hullatan, maka adalah demikian itu sepasang pakaian. Maka sautahu thawban ghairahu, dan engkau memakaikan pakaian akannya budak akan pakaian yang lain. Qala, berkata ia Sayyidina Abu Dzar, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum, telah menjadikan akan mereka oleh Allah di bawah tangan-tangan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadayhi, maka siapa saja yang adalah saudaranya itu di bawah kedua tangannya, falyut'imhu minhu ma yaghlibuhu, dan janganlah ia membebani akannya saudara akan sesuatu yang memberatkan ia sesuatu akannya saudara. Fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu, maka jika memberatkan membebani ia seseorang akannya saudara akan sesuatu yang memberatkan ia sesuatu akannya saudara, maka hendaklah ia menolong akannya saudara. Nah, hal ini bisa kita lihat sampai hari ini, perkara-perkara ini masih terjadi. Merendahkan orang lain, menganggap tidak selevel dan satu derajat antara pemimpin dengan bawahan. Satu kali di rumah makan, ada dua orang duduk makan. Nah, si fulan sepertinya yang punya mobil, supir. Si fulan yang satunya sepertinya dia naik. Nah, si supir itu seperti ada jarak antara yang punya mobil dengan keneknya. Bahkan supirnya minum, keneknya enggak minum. Supirnya tambah, keneknya enggak nambah. Dia makan itu sesedi diam saja. Nah, Pak supir minum, pesan kopi, pesan teh es, keneknya lihatin saja. Pak supir tambah, keneknya enggak nambah. Ada tambah nasi kan 2.000. Nah, itu yang terjadi di tengah masyarakat. Itu baru supir itu begitu egonya. Bahas-bahas begitu. Beda itu tempat duduknya, beda hidangan supir makan. Nah, hampir satu tempat nanti makan ada kursi supir khusus, naik juga di situ. Hidangannya beda. Nabi mengajarkan kepada kita dalam Islam untuk memberikan pakaian yang sama, makanan yang sama kepada karyawan, kepada pembantu, kepada budak dan sebagainya. Nah, rumah, asisten rumah tangga, kamarnya di mana? Arsitek buat kamar di mana? Ke asisten rumah tangga, dekat dapur. Nah, makannya di mana? Dapur. Yang coba-coba makan di ruang tamu, kursi situ sama majikan, nggak layak itu, pecat ya. Nah, selesai makan baru dihidangkan. Selesai itu baru dimakan di dapur. Sisa makanan di dapur. Berarti Islaminya nggak ada. Nggak ada jiwa Islam di situ.
Akhirnya setelah Islam masuk ke dalam diri mereka, baru mereka makan satu nampan yang ajudan. Gemetaran pula ajudannya, dia makan satu nampan. Nah, hadis. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كنت أضرب غلاما لي adalah aku dulu aku memukul akan budak milikku. Fasami'tu min khalfi sautan, lalu aku mendengar dari belakangku akan suara. Ya'lam Aba Mas'udin, ketahuilah olehmu wahai Aba Mas'ud. Qala Ibnul Muthanna marratain, berkata Imam Ibnul Muthanna dua kali perkataan tersebut. Lallahu aqdaru 'alaika minka 'alaihi, sungguh Allah itu lebih mampu ke atasmu daripada kamu ke atasnya budak. Faltafattu, lalu aku menoleh. Faidah huwa nabiyyu, maka ternyata dianya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillahi ta'ala, wahai Rasulullah, dianya budak itu merdeka karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala, bersabdanya Nabi, ama innaka law lam taf'al la lafa'atskan nar, adapun sesungguhnya engkau, jikalau tidak engkau melakukan hal tersebut, sungguh membakar akan kamu oleh api. Aw lamassatkan nar, atau menyentuh akan kamu oleh api. Nah, hadis. Kami qala hadatsana Abu Kamil qala hadatsana Abdul Wahid al-Amash bisnadihi wa ma'nahu, dari Imam Amash dengan sanadnya hadis dan maknanya nahwahu, seumpama hadis yang tadi. Qala, berkata Imam Amash, kuntu, berkata Sayyidina Abu Mas'ud Al-Ansari, kuntu adribu gulaman li aswada bis-sauti, adalah aku memukul akan budak milikku yang berkulit hitam dengan cambuk. Walam yadhkur amarul atqi, dan tidak menyebut Sayyidina Abu Mas'ud akan urusan pemerdekaan. Ya Imam Ahmad Tidak menyebutkan Imam Ahmad akan urusan pemerdekaan. Nah, hadis. Bila hadatsana Muhammad bin Amr ar-Razi wa qala hadatsana Jarir an Mansur an Mujahid an Muwarriqin an Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la'amakum min mamlukikum, siapa saja yang patuh ia akan kalian dari budak-budak kalian, fat'imuhu mimma ta'kuluna, maka berilah makan oleh kalian akannya budak dari sesuatu yang kalian makan. Waqsuhu mimma talbasuna, dan beri pakaianlah oleh kalian akannya budak dari sesuatu yang kalian pakai. Wa man lam yulaimkum minhum, dan siapa saja yang tidak patuh ia budak akan kalian dari mereka, fabi'uhu, maka juallah oleh kalian akannya budak. Wala tu'adzibu khalqallahi, dan janganlah kalian menyiksa akan makhluk Allah. Hadis. ومن قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Rafi' bin Makith, dan adalah beliau itu di antara orang-orang yang menyaksikan perjanjian Hudaybiyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul malakati yumnun, berlaku baik kepada budak itu keberkahan. Wasu'ul khulqi syu'mun, dan berperilaku buruk kepada budak itu kesialan. Kami hadatsana Ibnu Musaffaq qala hadatsana Baqiyatu qala hadatsana Utsman ibn Zufar qala hadatsani Muhammad ibn Khalid ibn Rafi' ibn Makith an ammihi Al-Harith ibn Rafi' ibn Makith, wa kana Rafi', dan adalah Sayyidina Rafi' min Juhaina, itu dari suku Juhaina. Pada syahid al-Hudaybiyah, sungguh dia menyaksikan akan perjanjian Hudaybiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul malakati yumnun, berbuat baik kepada budak itu keberkahan, wasul khulqi syumun, dan berbuat jelek kepada budak itu kesialan. Nah, hadis sama. ومنقل حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني وأحمد بن عمر بن سرح وهذا حديث حمداني وهو أتم. قال حدثني ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر يقول, aku telah mendengar Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, ya, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata ia laki-laki, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim, berapa kali kami memaafkan dari pelayan, dari budak. Wasumata, lalu diam ia Nabi. Tsumma a'ada 'alaihi al-kalama, kemudian mengulangi ia laki-laki ke atasnya Nabi akan pembicaraan. Fasumata, lalu diam ia Nabi. Falamma kana fit thalithati, maka tatkala adalah hal tersebut pada yang ketiga kali, qala, bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'fu anhu fi kulli yawmin 70 marratan, maafkanlah oleh kalian darinya budak pada setiap hari sebanyak 70 kali. Khadim di sini pelayanan umum, budak juga, pembantu juga, pegawai juga, itu dimaafkan setiap hari 70 kali. Jadi nggak ada yang kena marah tiap hari. Dia masuk pegawai kerja jam 8 sampai jam 5, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Bagi 70, 9 bagi 70, berarti 1 jam dia cuma salah 7 kali. 1 jam 7 kali salah. Nggak mungkin. Jadi nggak pernah ada pembantu atau pelayan yang kena marah, karena nggak mungkin tiap hari dia buat salah 70. Nah, 70 di sini maknanya adalah jumlah taglib mubalaghah, tambah dihitung ke 71. Ini nggak mungkin maksudnya. Yang selalu memaafkan. Hadis وقال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وحدثنا محمد بن الفضل الحراني قال أخبرنا عيسى قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن ابن أبي نعيم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حدثني أبو القاسم, telah meriwayatkan hadis kepadaku oleh Abul Qasim Nabiyu Taubati sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qadhafa mamlukahu, siapa saja yang menuduh berzina ia akan budaknya, wa huwa bari'un mimma qala, padahal dianya budak itu terbebas dari sesuatu yang ia katakan, julidalahu yaumal qiyamati haddan, niscaya dicambuk baginya seseorang pada hari kiamat akan hukuman had. Jadi ketika di dunia seorang sayyid menuduh budak berzina, itu nggak mungkin dicambuk. Tidak akan pernah dicambuk seorang budak karena seorang sayyid karena menuduh budak berzina. Tapi kalau kejadian itu tidak benar, tujuan palsu, maka di akhirat akan dicambuk sayyid. Di sini Nabi dikatakan Nabi Al-Qasim, Abul Qasim Nabi Taubah. Kenapa baginda Rasul disebut dengan Nabi Taubah? Sehingga ulama menghitung nama Nabi juga ada 99. Ada disebut dengan At-Taubah. Disebutkan oleh Imam Ibnul Ma'bud, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi qawli taubah bil qawli wal i'tiqad. Karena Nabi diutus untuk menerima taubat dengan perkataan dan keyakinan. Karena taubat sebelum Nabi itu dengan cara bunuh diri. Dan antaranya taubatnya
umat Nabi Musa alaihissalam itu membunuh diri mereka masing-masing. Turunkan awan gelap, mereka membunuh kawan-kawannya, saling membunuh. Itu cara taubat dulu. Tapi dengan turunnya baginda Rasul, taubat cukup mengakui kesalahan, maka Nabi dijuluki dengan Nabiyut Taubah. Nah, hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياد عن حسين بن هلال بن يساف قال كنا nuzulan, adalah kami dulu itu singgah fi dari Suwaid ibni Muqarin, di rumah Suwaid ibni Muqarin. Wa fina, dan di tengah-tengah kami syekhu fihi hiddatu wa ma'ahu jariyatun lahu, itu ada seorang orang tua yang padanya orang tua itu ada cambuk atau sesuatu yang keras atau sikap yang mudah marah. Sikap yang mudah marah. Wa ma'ahu, dan bersamanya syekh itu ada budak miliknya syekh. Falatama wajahaha, lalu menampar ia syekh orang akan mukanya jariyah. Fama ra'aitu Suwaidan ashadda ghadaban minhu dzakal yaum, maka tatkala aku melihat, tidaklah aku lihat, tatkala aku melihat akan Suwaid bersengatan nisbah marah darinya syekh akan demikian hari. Fala, berkata ia Suwaid, ajaza alaika illa hurrun wajaha, telah lemah atasmu kecuali kau merdeka kan akannya budak, mukanya budak. Laqad ra'aituna sab'atin, dan demi sungguh kami telah melihat orang yang ketujuh dari ra'aituna, melihat akan kami, aku melihat akan kami yang 7 orang, orang yang ketujuh. Orang yang ketujuh sab'atin, dari 7 orang, min waladi Muqarin, dari keturunan Muqarin. Wa ma lana, dan tidak ada bagi kami illa khadimun, melainkan seorang pelayan. Fala tama asgharuna wajhaha, lalu menampar yang paling kecil kami akan mukanya pelayan. Fa'amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu memerintahkan akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'itqiha, dan memerdekakannya pelayan. Nah, jadi Sayyidina Suwaid bin Muqarin ini dia 7 beradik kakak, punya pelayan di rumah. Adiknya yang paling kecil ditampar pelayannya. Maka kami diperintahkan Nabi untuk meletakkan pelayan tersebut di budak yang kami miliki di rumah yang melayani kami. Dia disampaikan kepada syekh itu yang memiliki sifat bengis, yang menampar muka budaknya di depan Sayyidina Suwaid ibn Muqarin. Maka kata beliau, kata muridnya, kami tidak melihat Imam Suwaid lebih marah dari hari itu ketika melihat orang menampar budaknya. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كحيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقارن قال لطمت مولى لنا, berkata Muawiyah, aku telah menampar, latamtu maula lana, aku telah menampar akan budak milik kami. Fada'ahu abi, lalu memanggil akan yang budak oleh bapakku. Wada'ani, dan memanggil ia bapak akan aku. Faqala, lalu berkata ia bapak, iktassa minhu, kisaslah olehmu darinya, si Muawiyah. Fa inna ma'syara Bani Muqarin, maka sesungguhnya kami keluarga Bani Muqarin, kunna sab'atan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami dulu 7 atas di zaman 7 orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Walaysa lana, dan tidak ada bagi kami illa khadimun, kecuali seorang pelayan. Falatamaha rajulun minna, lalu menampar akannya pelayan oleh salah seorang dari kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tikuha, merdekakan oleh kalian akannya jariyah. Qalu, mereka berkata, innahu laysa lana khadimun, sesungguhnya tidak ada bagi kami itu pelayan ghairah, selainnya pelayan. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faltakhdumhum, maka hendaklah melayani ia pelayan akan mereka, hatta yastaghnu, sehingga mereka tidak memerlukan. Fa idza istaghnu, maka apabila kalian tidak memerlukan, apabila mereka tidak memerlukan, falyu'tikuha, maka hendaklah mereka memerdekakan akannya pelayan. Istilahnya Abinda qala hadatsana Musaddad Abu Kamil qala hadatsana Abu Awana an Firasin an Abi Salih Dakwan Zadan qala ataitu Ibnu Umar, aku telah mendatangi Sayyidina Abdullah bin Umar, wa qad a'taqa mamlukan lahu, dan sungguh telah memerdekakan ia Sayyidina Abdullah bin Umar akan budak miliknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Fa akhadha min al-ardi, lalu mengambil ia budak Sayyidina Abdullah bin Umar dari bumi, tanah, udan akan kayu, atau syai'an, atau sesuatu. Faqala, lalu berkata ia Sayyidina Abdullah bin Umar, mali fihi minal ajri, tidak ada bagiku padanya sesuatu, padanya budak dari pahala. Ma yaswa hada, dan sesuatu yang setara ia sesuatu dengan ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, man latama mamlukahu, siapa saja yang memukul, menampar ia seseorang akan budaknya seseorang, au darbahu, atau memukulnya budak, fa kafaratuhu, maka kafaratnya seseorang ayyutikahu, bahwa memerdekakan ia seseorang akannya budak. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar memerdekakan budaknya. Setelah dimerdekakan, dia ambil sebatang kayu. Pahala saya memerdekakan budak ini tidak sampai seharga kayu ini, karena aku pernah mendengar Nabi bersabda, orang yang menampar budaknya hendaklah kafaratnya adalah memerdekakannya. Berarti beliau memerdekakan budak itu karena telah menamparnya atau memukulnya, sehingga nilai memerdekakannya tidak senilai daripada kayu yang beliau pegang, karena itu adalah kafarat, bukan ibadah, bukan tatawu, tapi itu adalah denda. Wallahu a'lam. Ada 105 hadis lagi. Zuhur kira-kira 50-an, besok kira-kira begitu, paling terlambat buka khatam insyaallah. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.